Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Pak mengganggu waktunya. Maksud dan kedatangan kami di sini ingin sedikit bertanya dan meminta data monografi desa di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Weni Trilestari. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, prodinya D3 Hortikultura, semester 5. Dan ini teman saya Dengan Prayoga. Kami dari kelas yang sama, dari kelas 5A ya Pak. Nah, di sini kami sedikit ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya nih Pak, kami mau tahu dulu nama Bapak siapa. Maaf ya Pak. Dengan Bapak siapa? Heriansa. Untuk Bapak di sini jabatan Bapak di desa ini Di pemerintahan. pemerintahan. Untuk beberapa pertanyaan, kan sebelumnya pernah ke sini karena survei lahan-lahan yang ada di sini ya kan Pak. Nah, setahu kami di sini nama desanya Sabah Balau gitu. Untuk nama desa sendiri, apa benar ya Pak nama desanya tuh Sabah Balau? Desa Sababalau. Desa Sabah Balau. Nah, desa Sabah Balau ini termasuk masih ke dalam kabupatennya eh, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Kemudian untuk tahun berdirinya desa Sabah Balau ini kapan Pak? Kalau tahun pastinya belum ini ya, masih apa tuh? Masih simpang siur. Yang pasti sekitar tahun 1908 itu sudah ada tempat kumpul atau pamung desa. Tapi belum bentuk balai desa, dia tempat kumpul pamung desa. Untuk batas-batas wilayah desa ini, untuk batas-batasnya itu lebih dekat dengan perbatasan apa Pak? Kalau untuk perbatasan desa, untuk sebelah utara itu berbatasan dengan desa Waihui dan desa Waigali. Kemudian untuk sebelah selatan itu berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarame Baru dan Harapan Jaya. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan desa Sukanegara dan Lematang. Untuk jarak akses dari desa ke kecamatan gitu Pak, kecamatannya di sini tuh di mana? Dari desa ke kecamatan Tanjung Bintang itu sekitar 20 km dari desa ke kecamatan. Kalau untuk dari desa ke ibu kota berapa Dari desa ke kilometer? ibu kota itu sekitar 7 km. Berarti lebih dekat Lebih dekat ke akses kota. ke kota. Untuk jumlah penduduk perempuan dan laki-lakinya Pak? Kurang lebihnya untuk perempuan jumlah penduduknya 2.385 orang dan jumlah penduduk laki-laki 2.713 orang. Dengan jumlah penduduk yang segitu ini ya Pak ya, untuk mayoritas pekerjaannya di desa ini apa Pak? Mayoritas pekerjaan masih di sini masih ada yang petani dan banyak yang pekerja buruh
swasta. Untuk pekerjaan petani itu, mayoritas petani itu menanam apa, Pak? Kalau petani mayoritas penanam padi. Padi. Kalau, kalau di daratnya ya jagung. Kalau untuk tanaman palawija seperti tanaman hortikultura, bagaimana Pak? Apakah masyarakat atau petani lebih banyak menanam tanaman palawija? Tanaman palawijanya tuh hanya petani-petani kecil ya. Ya ibaratnya bukan petani besar, memanfaatkan lahan-lahan kecil. Karena di desa Sababalong ini lahan itu sudah tidak ada lahan lebar lagi lah gitu ya. Sudah punya pribadi itu udah kecil-kecil. Dan biasanya sudah bukan punya pribadi, numpang lahan gitu. Untuk mayoritas suku nih Pak di desa ini tuh apa campuran atau Campur. masih masuk? Kalau untuk suku campur ada dari Sumatera, Palembang, kalau untuk di induk sini, terus ada orang Jawa, Sunda, Berarti orang untuk Banten juga suku berarti sudah membawa. gabung ya Pak ya, Iya, tetap walaupun beda-beda tetap tapi tidak banyak ada orang perselisihan Jawa. ya Pak. Tapi tetap orang Jawa. Kalau untuk pendapatan atau penghasilan desa Pak, dilihat dari Penghasilan penduduk desa atau penghasilan desa penghasilan penduduk desa. ya. Nah, kalau penduduk desa ya penghasilannya masih bisa dikatakan di bawah rata lah, karena mayoritas masih banyak petani juga. Kalau misalnya untuk sarana dan prasarana desa yang disediakan itu apa saja Pak? Seperti posyandu atau puskesmas, sekolah, rumah ibadah dan sebagainya. Dari desa ini ada tiga untuk sekolah SD, sekolah dasar itu ada tiga di dusun 1, dusun 2, dusun 3 itu masing-masing satu. Kalau puskesdes, puskesmas pembantu ya itu di dusun 3 ada satu. Kalau untuk posyandunya ada 3 pos, cuman pos 1 di balai desa, pos 2-nya di Polindes itu, pos 3-nya di dusun 1 itu di TK di. Untuk bagian posyandu itu ada pembagiannya nggak Pak? Atau kayak ada posyandu untuk balita, posyandu untuk lansia, posyandu untuk remaja seperti itu. Ya posyandu balita dari dulu emang sudah ada, cuman kesininya diadakan juga posyandu lansia. Terus baru-baru ini juga sudah ada posyandu remaja yang lagi digalakkan dan lagi dibentuk. Kemudian untuk kayak fasilitas tambahan Pak seperti gedung olahraga, seperti ya seperti gedung olahraga gitu disediakan atau enggak Pak di desa ini? Kalau gedung olahraga belum ada, cuman kalau pemanfaatan balai desa ini untuk sarana bulu tangkis sudah kita siapkan, ini boleh dipakai dan sudah ada grup bulu tangkis. Berarti selain untuk tempat balai desa ini, selain untuk pemerintahan desa dimanfaatkan juga sebagai untuk olahraga bersama gitu ya Iya. Pak ya. Kemudian apa ada perencanaan baru gitu Pak untuk pengembangan desa ini biar semakin berkembang? Tadi kan udah dengar juga ada kayak posyandu, ada pengembangan baru Kak, ya Pak ya. Seperti posyandu remaja gitu. Apa ada rencana lain untuk pengembangan berikutnya gitu Pak di sektor apa gitu? Apa di sektor pertanian atau di sektor pembangunan lagi atau di sektor pendidikan gitu Pak? Kalau rencana sih banyak ya, tinggal kita nanti mengajukan ke pusat, ke kabupaten untuk mungkin bantuannya, karena menggunakan dana dari desa juga mungkin nggak cukup. Jadi untuk di pertanian sarana irigasi, nah di sini pun ada irigasi untuk drainase, untuk pengairan sawah itu kan masih ada hujan. Terus untuk sarana kesehatan kita nanti mengadakan puskesmas ya, karena di sini belum ada, hanya ada Polindes. Kita minta ada puskesdes, puskesmas desa sekalian untuk sarana posyandu juga, mungkin ya lahannya sama bangunannya itu kan untuk biaya yang cukup besar, mungkin untuk pengajuan juga nantinya. Untuk sarana jalan ya masih banyak juga jalan-jalan yang masih kita
kita bangun, yang belum dibangun, dan itu juga harus kita ajukan untuk kemajuan desa. Mungkin pertanyaan saya dan teman-teman hanya segitu Pak. Jadi kurang lebihnya pertanyaan kami tadi, kalau ada yang salah kami minta maaf. Terus kami mau berterima kasih sama Bapak karena udah mau menjawab pertanyaan kami, sudah repot-repot menjawab pertanyaan kami, sudah mengganggu waktu Bapak. Jadi mungkin pertanyaan kami hanya segitu Pak. Sama, terima kasih. Semoga apa yang saya informasikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih Pak. Sebelumnya nih Pak De, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Polinela semester 5 jurusan D3 Hortikultura. Di sini niat kami silaturahmi sama Pak De dan sedikit bertanya-tanya sama Pak De tentang pertanian yang ada di sini. Ini saya sama teman-teman saya, ada Ilham, ini namanya Ilham Pak De. Iya. Itu Rizky Damayanti, ini Nur Wahyuni, ini Adinda, ini Zuhardin. Nah, sebelumnya Pak De ya, biar kita enak ngobrolnya. Kami kan belum tahu nih nama Pak De siapa. Nama Namanya saya Pak De siapa? Mujito. Pak De kan sebagai ketua kelompok tani di sini. Terus untuk apa ada untuk kalau misalnya kelompok tani, di setiap kelompok tani itu ada pengaturan nggak sih Pak De, kayak mau nanam komoditas apa gitu, apa terserah mereka mau nanam cabai atau terong, apa satu orang ini Pak De bilang suruh nanam terong gitu, atau satu orang lagi Pak De suruh nanam cabai gitu. Itu kalau untuk saat ini, selama kita jadi ketua kelompok tani, itu kita tidak menganjurkan harus diprioritaskan menanam terong atau cabai atau dan segala macam, itu tidak. Cuman kita menuruti apa kehendak mereka, istilahnya yang mereka kita bisa bertanam apa memang itu cabai atau itu terong apa itu timun, itu terserah mereka. Yang penting hasilnya mereka itu memuaskan dan sesuai dengan prosedur mereka. Terus kalau kan luas lahan yang dikelola itu setiap orang, setiap kelompok itu ada luas lahan yang dikelola sendiri. Itu luas lahannya berapa Pak De? Atau ada kayak misal satu kelompok itu 1 hektar untuk satu kelompok, atau 1 hektar itu nanti dibagi-bagi lagi atau enggak gitu Pak De? Kalau untuk saat ini itu per orang gitu. Kalau seluruhnya per kelompok itu kita rata-rata mungkin kalau untuk kelompok kita itu sekitar 8 hektar lah kurang lebihnya seperti itu. Itu kalau kelompok lain mungkin ya sama, ada yang 9, kalau yang lain ada yang 7 gitu. Itu dari seluruh masing-masing kelompok, bukan per orang. Kalau per orang itu masing-masing per orang itu berbeda-beda. Ada yang 1 hektar, ada yang 1/4, ada yang di bawah 1/4, istilahnya berapa rantai gitu. Ada di sini kan rantean sih. Nah, itu ada. Nah, rata-rata di sini ini orang cuman
kalau diambil rata-rata itu hanya setengah hektar rata-rata itu. Iya, karena rata-rata petani itu menggarap di sini. Jadi kalau untuk pribadi masing-masing jarang. Berarti tanahnya ini tanah milik Orang. orang ya. Petani itu penggarap. Petani di sini sebagai penggarap. Gitu. Berarti lahan-lahan di sini itu bukan milik pribadi ya Pak De ya? Bukan, rata-rata itu bukan. Nah, itu nanti untuk hasilnya itu sistem bagi hasil atau gimana Pak De? Kalau istilahnya tanam padi, nah itu kan, kalau musim padi itu bagi hasil sepertiganya. Nah itu kan, tahu sepertiga? 1:3 gitu. Ya, Atau kalau gimana? sepertiga itu umpama kita yang situ punya tanah lahan, kita penggarap. Ya, situ bagi situ dapat satu, umpama dapat 5. Nah, saya 3, situ 2. Itu sepertiga. Nah, terus di sini nih ya kayak gitu. Kalau penggarap itu musim padi seperti itu. Kalau musim palawija itu enggak. Itu diambil masing-masing penggarap gitu. Gimana tuh Pak De kalau diambil dari masing-masing penggarap? Ya umpama dia yang garap itu tanamnya apa terong, apa timun, apa dan segala macam, itu yang jenis palawija itu mereka yang istilahnya ngambil itu yang punya lahan. bukan yang penggarap, yang karena penggarap. yang tanam lah istilahnya. Nah itu yang punya tanah, yang punya lahan itu mungkin hanya istilahnya dikasih untuk cicipan aja gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi ini berarti dalam 1 tahun itu ada musim padi sama palawija. Ya, Jadi ganti ya Pak De ya? ya Kalau gantian. misal musim kemarau atau musim hujan itu ganti tanaman yang ditanam. Ya, tanaman padi. Nah, itu kayak bulan-bulan ini kan nanti bulan 11 12 sudah mulai tanam padi. Sudah mulai palawija udah mulai berkurang. Nah, untuk saat ini rame ini palawija ini kan gitu. Untuk habis padi ini kan udah ada yang udah selesai panen yang kedua istilahnya. Nah, itu. Kalau misalnya untuk dibandingin ya Pak De ya, lebih menguntungkan kita yang tanam padi apa yang tanam palawija? Setahu saya ya, kalau menurut analisa saya ya, kalau menurut analisa saya istilahnya tanam padi sama tanam palawija itu lebih untung palawija. Palawija. Kenapa? Karena palawija itu kan kalau memang dapat harga itu kan kadang-kadang lebih dari modal itu. Tapi kalau padi ya mungkin modalnya gede sih. Padi itu mana pajaknya, mana orang tanamnya, mana beli pupuknya gitu. Cuman hanya 1 kali panen kan gitu. Iya. Kalau rusak ya rusak, kalau untung ya tipis gitu. Oh, tipis ya Pak De kalau gitu. Iya, ya namanya petani kadang-kadang kan saya panen bagus gitu. Tapi kalau dikalkulasikan itu ya nggak seberapa untungnya itu dibandingkan palawija. Umpama cabai gitu ya. Nah, dia tanam 4 cabai berapa rantai atau seperempat tuh. Nah, itu bisa mencapai kalau memang harganya 20 di atas 20 itu kan modal 20 juta bisa nyampe 100-an. Karena apa? 2 kali panen dia. Ya mungkin udah tahu lah situ. Iya. Iya, itu perbandingannya seperti itu. Kan berarti lebih menguntungkan kita tanam palawija ya Pak De. Yang sebenarnya. Di Iya. sini buat Pak De sendiri kalau nanam jenis palawijanya yang ditanam apa aja Pak De? Ya kita. Heeh. Ya kita cabai. Kadang-kadang ya loncang. Loncang itu Loncang ini daun bawang. Daun bawang. Daun bawang.
terus timun. Itu tergantung masa-masanya istilahnya, oh ini kira-kira yang pas dan istilahnya penyakit kira-kira kurang itu apa gitu. Lihat kondisi. Kalau saya loh tapi. Iya. Nah itu umpama ini oh tahun ini bisa untuk loncang kita sebarin banyak. Nah itu. Terus kalau misalnya Pak D nanam gitu kan, itu untuk benihnya sendiri Pak D bikin sendiri nih, atau dari misal didiemin dulu atau ngambil yang panen gitu, yang bisa panen yang memang dijadiin untuk benih, apa Pak D beli gitu benih atau bibitnya itu? Kita kadang-kadang kalau memang itu bagus, sebagian kita bikin sendiri, sebagian kita beli untuk memperbandingkan. Nah itu kita bibit kita itu bagus, terus sama yang istilahnya yang kemasan itu bagus apa enggak, kira-kira gitu, untuk jadi perbandingan kira-kira bagus mana gitu loh. Nah itu kalau saya, tapi kalau orang lain, petani yang lain mungkin enggak seperti itu. Jadi kebanyakan mungkin beli Kebanyakan ya Pak D, ya? dia bibit turunan. Oh, bibit turunan. Iya, ya ada yang sebagian beli. Mungkin kan enggak semua orang itu pola pikirnya sama kan itu. Dari beberapa tadi komoditas yang Pak D tanam kan, ada cabai, daun bawang, ada terong. Nah itu ada pari. yang paling menguntungkan Pak D? Paling menguntungkan untuk saat ini kalau menurut saya itu cabai sama loncang, daun bawang itu. Cabai sama daun bawang. Nah untuk cabai sama daun bawang ini nih kan pakai pengairan ya Pak D ya. Ini disiram atau gimana Pak D pengairannya tuh? Kalau pengairannya, kalau kita ngambil dari sumur. Berarti tersedia sumur ya Pak D ya? Iya, ada sumur bor kita itu dari daerah sana, dari selang. Itu kan ada selang tuh, ada kita nampung. Untuk saat ini karena kita ada banyak musim hujan jadi nggak lagi kan gitu. Itu untuk masalah pengairan. Terus kalau misalnya kan tadi yang lebih menguntungkan berarti itu yang paling diutamakan berarti cabai sama daun bawang ya kan tadi Ya, karena lebih menguntungkan. untuk pribadi saya loh tapi. Ya, terus kalau misalnya ada kendala apa aja tuh Pak D dalam pas budidayanya gitu, kendalanya waktu-waktu nanam cabai, waktu nanam daun bawang gitu, permasalahan yang sering muncul? Yang sering muncul itu yang jelas itu ya kita cuaca sih. Cuaca. Iya. Tapi kalau hama untuk penyakit tanaman gitu gimana Pak D? Nah, yang itu terkait dengan hama. Cuaca itu terkait dengan hama. Iya. Kalau musim-musim kayak gini mungkin banyak. Nah, itu kendala kita itu. Nah, itu termasuk daun bawang, cabai itu kan karena banyak sering hujan itu banyak kendala. Termasuk ya serangan-serangan tungau ya, termasuk yang istilahnya untuk ngeritik-keriting itu bisa jadi. Nah itu kemudian daun bawang itu ya, itu yang jelas itu ulat itu. Nah itu terus cara Pak D nih buat ngendaliinnya, apa disemprot apa gimana Pak D? Disemprotnya pakai apa, pakai obat apa gitu? Nah, kita semprot. Iya, kita semprot pakai bungi, pakai insek itu ya, tergantung nanti kira-kira jenis istilahnya serangan itu serangan apa kan gitu. Umpama kalau agak hitam-hitam itu kan berarti kan capuk-capuk, termasuk apa itu kutu-kutu kebul gitu kan. Nah itu sama insek itu kita campur dengan bungi itu ya, inseknya ya merek dagangnya macam-macam, cuman kan dari abamectin, metomil itu kan. Nah itu tadi kan penyemprotan ya Pak D, penyemprotannya tuh dilakuin berapa hari sekali Pak D atau berapa minggu sekali gitu? Intervalnya itu kita lihat dulu kira-kira serangan itu masih belum banyak atau
udah mulai banyak. Nah kalau memang itu belum banyak, kita intervalnya paling enggak 10 hari sekali. Tapi kalau sudah mulai serangan banyak, itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Iya, itu rolling mbak. Oh, rolling. Iya, kita nggak bisa satu macam obat, itu kita rolling terus. Gitu. Kalau untuk pemupukannya sendiri, Pak D pakai apa? Nah, biasalah kita pakai NPK, pakai Korea, pakai ya kita istilahnya ada pupuk kandang, ada istilahnya pupuk buatan. Oh, berarti di sini juga Pak D nerapin pakai pupuk buatan ya Pak D ya? Iya. Berarti bikin pupuk sendiri, pupuk organik. Iya, Oh, kita gimana? pupuk organik cair. Oh, bikin sendiri Pak D? Bikin sendiri. Sendiri. Iya. Itu kalau pemupukannya dalam berapa hari sekali Pak D? Atau berapa minggu sekali juga? Pertama tanam kita itu dalam 1 minggu kita udah mulai mupuk. Kalau kira-kira sudah mulai ngakar itu udah mulai mupuk kita. Nanti selang 7 hari lagi kita pupuk lagi. Nah, itu. Terus begitu. Kalau misalnya waktu pemupukan atau penyemprotan tetap pakai alat ini P3 atau K3, pakai topi, pakai sepatu, pakai sarung tangan gitu nggak Pak D? Karena kan kita tahu kalau misalnya kayak penyemprotan dari bahan kimia itu bahaya. Nah gitu, kalau misalnya di sini atau Pak D sendiri, kalau misalnya waktu nyemprot, waktu mupuk itu pakai sarung tangan atau pakai masker gitu atau gimana? Kita kalau penyemprotan pakai masker. Ya. Kalau pakai sarung tangan kita jarang. Iya. Cuma cuci tangan. Kan gitu. Tapi tetap pakai Tetap K3 pakai, ya. karena apa? Kalau kena hembusan angin itu kan Iya, itu Pak D Kemuka. bahayanya. Terus kalau untuk pengendalian hama pernah nggak Pak D pakai cara lain selain disemprot? Udah pernah bikin pestisida nabati dari bahan-bahan alami gitu? sudah Udah pernah coba? pernah coba. Terus hasilnya gimana Pak D? Atau ada perbandingan dari kita nyemprot kimia sama pembuatan dari nabati? Ya sedikit sih itu karena kita rolling terus sih. Iya, kalau kita pakai bahan nabati terus ya kayaknya kurang pas gitu loh. Nah itu, jadi kita rolling terus, ada yang nabati ada yang enggak gitu. Terus Pak D kan kalau misalnya udah saatnya panen, nah itu kan hasil panen itu biasanya Pak D jualnya ke mana? Ke pengepul atau ke pasar ataupun ke warga-warga sekitar? Itu Pak D jualnya kemana? Nah, kita ke pengepul kadang. Pemasarannya? Kadang kita bawa ke pasar, tergantung permintaan. Rata-rata tapi kita ke pengepul. Kalau itu memang banyak kita pengepul. Untuk ke harga ke pengepul sendiri itu menurut Pak D harganya tetap stabil atau kadang ada penurunan atau ada kenaikan gitu Pak D untuk harga-harga sendiri? Itu jelas ada perbedaan. Istilahnya penurunan harga itu pasti ada. Kadang hari ini 8.000, untuk 3 hari yang kemudian bisa turun, bisa naik kan gitu. Nah, itu kalau pengepul ya sama aja dengan kita bawa ke pasar, kita bawa ke istilahnya warung, itu sama aja gitu. Cuman kan hanya perbedaan harga. Kalau pengepul itu kan namanya timbun dilempar lagi, nah, itu jelas selisih. Itu 2.000 atau 3.000 itu jelas selisih itu. Nah itu Untuk kan pasti kita sebelum budidaya kita ngeluarin biaya ya Pak D ya. Dari perbandingan antara biaya yang kita keluarin sama keuntungan itu lebih gimana Pak D? Atau apa saat budidaya Pak D palawija ini lebih dapat dari lebih banyak keuntungannya gitu daripada biaya produksi gitu? ya kalau tak bilang tadi, kalau memang cuaca itu memungkinkan, itu kadang-kadang banyak keuntungannya daripada itu
Cuman kan kadang-kadang kalau memang istilahnya cuaca ekstrim yang tidak bisa dikendalikan, banyak hama dan segala macam, ya kadang-kadang pas itu, kalkulasikan pas. Nah, itu. Pak D, saya izin nanya ya. Yo, Itu kan tadi kan di situ ada terong yang kayak udah mati gitu ya Pak D. Itu tuh permasalahannya apa Pak D? terong kayak mati yang mana? Yang itu yang kering-kering itu Pak D. Oh, yang kering itu kita semprot. Oh, emang sengaja disemprot. Oke ya. Kalau istilahnya kayak mati itu kena jamur. Oh. Ada yang istilahnya yang agak membusuk dikit ya. Iya. Masih seger. Kadang-kadang membusuk itu, buah itu yang membusuk. Iya, kayak Itu ada kena lubang-lubang jamur. itu juga ya Pak D. Iya, itu kena jamur itu. Kadang-kadang kan bawahnya layu, itu Iya. kena jamur fusarium itu. Itu apa gitu. Ya mungkin ya Itu tuh mungkin bisa. emang sengaja dimatiin karena apa Pak? Mau diganti tanaman atau gimana? Oh, itu mau diganti tanaman. Iya, karena sudah masa untuk pembuahan dia itu sudah masa generatifnya sudah menurun. Karena istilahnya kalau orang sudah tua. Ini ada nggak sih Pak D kayak permasalahan Hmm. selama budidaya Hmm. itu yang kayak udah diatasin tapi tetap ternyata nggak bisa teratasi gitu ya Pak D? Iya. Bisa, ada juga itu seperti itu. Ya kayak cabai itu ya. Itu kayaknya agak rada susah itu ya. Termasuk penyakit patek, terus penyakit busuk buah itu kan. Itu kadang-kadang susah itu. Itu susah diatasi pakai insek, pakai pungi, kadang-kadang ya masih ada. Gitu loh. Berarti untuk permasalahan yang paling besar itu di budidaya cabai, pengendalian cabai ya Pak D ya. Iya. Pengendalian hama, pengendalian penyakit yang ada di cabai ya Pak D ya. Untuk selama diantara budidaya daun bawang, terong itu yang paling sulit di cabai. Iya. Itu cabai itu riskan, Mbak. Iya. Istilahnya busuk atau layu fusarium atau kena tungau dan segala macam, kita pegang terus kita megang lagi, itu bisa menular Mbak. Itu tuh. Selain di cabai ada lagi nggak Pak D permasalahannya? Biar kami tahu beberapa permasalahan waktu budidaya gitu. Ya termasuk kalau di pare itu kan ini alhamdulillah nggak ada ini Mbak. Nggak ada. Ya, ada sih cuman 1-2 cuman ada. Cuman sudah kita tanggulangi itu. Kalau yang nggak bisa nih Pak D ditanggulangi gitu kayak kalau misalnya patek untuk cabai gitu ya, itu nggak bisa ya Pak D ya? Ya bisa sih sebenarnya bisa. Cuman kita harus telaten Mbak. Telaten ngebuang jauh bakar. Itu kalau nggak kayak gitu ya kepakein saya pakai pungi itu kayaknya lamban. Nah itu. Selain di cabai ada lagi nggak Pak D? Tadi Ya di daun bawang ini nih. Daun bawang. Daun bawang ini kalau curah hujan banyak, tempatnya lembab terus itu bisa kena penyakit fusarium, layu fusarium, busuk daun itu kan. Nah itu busuk, rata-rata busuk daun itu. Kalau busuk daun itu udah agak susah itu, mau nggak mau harus dicabut. Itu penanggulangannya harus cabut, jangan ditanamin lagi karena jamur itu kan. Biasanya kan udah ditanam itu tuh udah besar-besar, kita cabut kan ada akar tuh, akar nggak ngikut itu, nggak ngikut semua, cuman sedikit atau udah busuk. Nah itu susah, itu diakalin itu susah. Itu harus dicabut, dibuang, terus jangan ditanamin lagi. Kalau pengalaman saya kasih obat insek ya apa aja gitu. Kalau di terong sendiri apa tuh Pak D kendalanya? Kalau di terong itu cabuk itu Mbak. Cabuk ya istilahnya di daun itu Mbak. Ya sebenarnya bisa ditanggulangi sih itu pakai insek. Karena mungkin interval untuk dalam perawatan penyemprotan pakai insek itu kurang maksimal itu. Nah,
termasuk apa itu kan buah terong itu kan ada yang bercak-bercak itu. Iya. Nah itu mungkin kalau di pasar kita tahu terong ungu atau terong apel atau terong apa kan ada bercak-bercak itu tuh. Nah itu lamban. Nah, susah itu kalau sudah bercak-bercak itu, kalau sudah lamban untuk penanggulangan itu udah susah lagi untuk kembali lagi itu. Nah, mau nggak mau harus dipetik terus disemprot. Itu susah itu, yang susah itu. Bercak-bercak itu di situ. Sama yang kuning itu, Mbak. Kan ada itu cabai juga kan ada yang kuning apa tuh? Kena apa yang kuning itu? Namanya? Daunnya Daun kuning. Oh, daun kuning. Bule. Iya, Nah bule. itu. Nah itu susah itu. Susah ditanggulangin itu kalau Kayak udah kena jagung. bule. Iya. Jagung juga ada bule. Nah, itu agak susah itu. Lamban juga iya. Biasanya Ya, itu mau nggak mau dicabut apa dikasih? itu dicabut, mau nggak mau harus dicabut kalau kita. Tapi teman kan mungkin ada yang penanggulangannya juga mungkin ada, karena mungkin dulunya itu kayak punya saya ada itu tahu dicoba itu mungkin karena kurang kalium. Hama yang kayak udah resistensi itu biasanya hama apa Pak De? Yang dia Ya. udah tahan sama udah kebal sama obat semprot itu, yang susah banget buat dibunuh gitu Pak De, hama apa? Itu kalau apa ya, kutu kebul itulah. Itu kebun. Itu kebul itu kadang-kadang dia kalau nggak hilang tetap itu di daun itu. Kalau udah daun udah tengkurap gini ya sudah susah itu, nyemprotnya juga harus dari bawah itu, Mbak. Itu mungkin seperti itu. Tadi mau nanya, Iya. ada perbedaan nggak dari yang tahun sekarang sama pas pandemi COVID di pertanian? Banyak perbedaannya. Kira-kira apa ya perbedaan? Contohnya apa? apa gitu, Bude? Hmm? Contohnya apa itu dari tanamannya, dari kendala tanamannya? gitu. Yang jelas dari pendapatan, dari penjualan Lebih sedikit gitu, Bude? lebih sedikit susah. Kenapa? Karena orang tidak banyak istilahnya keluar. Ya. Kita panen juga ngejualnya orang-orang tertentu juga payah. Kita kadang-kadang terkendalanya di situ, lamban. Nah itu Covid kemarin. Tapi kalau untuk sekarang udah membaik apa gimana Pak De? Untuk sekarang alhamdulillah, karena sudah Covid sudah termasuk, walaupun ada sudah hilang istilahnya, sudah orang sudah nggak lagi peduli dengan Covid, semuanya lancar. Walaupun itu sedikit atau banyak, orang itu tetap seperti semula. Gitu. Kalau di kacang panjang biasanya masalahnya apa Pak De? Kacang panjang masalahnya ya itu tadi satu termasuk kutu kebul. Itu kebun juga. Kedua termasuk ulet. Iya, Itu di kacangnya itu. ya termasuk oteng-oteng itu. Nah itu di kacangnya itu yang hitam-hitam itu. Iya. Nah, itu kan ada itu. Yang ada telur-telurnya hitam-hitam itu? Nah itu penyakit itu, bukan itu bisa jalan itu yang hitam-hitam itu. Oh. Itu kalau nggak Nyebar ya, Pak De? kalau nggak diatasi dia menambah, dia cepat itu. Kayak ini kan ada pare ini. Iya. Pare ini sebenarnya kalau memang itu apa itu yang busuk buah itu, apa itu namanya? Kuning itu. Busuk kadang-kadang kan Iya. disengat. Oh iya. Ini lalat buah. Lalat biasanya. buah, ya lalat buah biasanya seperti itu. Kalau untuk alat traktor yang digunakan di sini biasanya menggunakan apa Pak De? Alat traktor, Iya. alat traktor biasa. Rotary. Bukan, G1000, G1000, G3000, terus macam-macam mereknya. Cuman yang kalau Rotary ada, kita juga ada Rotary. Itu Rotary itu untuk pencacah aja. Kalau untuk penggunaannya biasanya untuk masyarakat menggunakan K3-nya nggak Pak De? Seperti kayak sepatu boot. Kalau sarung tangan terus itu
ya pakai sarung tangan, masker. Kalau untuk sepatu boot untuk sementara ini kadang pakai kadang enggak, kita juga enggak. Kenapa? Kadang-kadang berat. Iya, Kalau Pak De, di isi air. kayak gini, aduh, ada yang kuat tapi kalau saya nggak kuat karena berat. Iya. Ngikutin mesin itu berat kalau saya loh, tapi nah itu ya memang banyak kendalanya sih kalau nggak pakai sih. Iya, kena paku, kena keong itu pasti itu. Nah, alatnya juga bisa. Nah itu kalau pakai sepatu boot itu pengaman bagus, memang lebih bagus. Iya. Oyong sama dengan Sampai. enggak, sama Pare. dengan pare itu penyakitnya. Banyak juga Pak De penyakitnya. Banyak juga itu. Tapi kalau Itu dilihat lalat buah itu. bagus-bagus ini. Hah? Bagus-bagus buahnya. Iya, untuk sementara itu sebenarnya masih bagus karena dia kena serang bukan lalat, apa itu? Kena serang apa namanya itu yang daun ngering itu. Itu kena kutu-kutu itu. Iya, kena kutu itu kalau Kena jamur itu, jamur terus kutu itu. Itu kan udah mulai ngering-ngering itu. Dia yang keserang lebih ke daunnya ya Pak De, bukan ke buahnya ya? Ya ke daun dulu dia. Oh. Daun dulu, nanti kalau sudah ada mulai buah, kalau memang kita nggak rajin insek atau fungi, ya itu tadi juga. kena lalat buah itu. Kalau rampai sendiri Pak De? Kalau rampai sendiri itu penyakitnya satu keriting. Oh, kena keriting. Iya, daunnya kena keriting. Kena mesti. keriting sudah nggak buah lagi tuh. Iya. Oh iya. Kalau sudah mulai keriting nggak buah lagi tuh, nggak bisa dia tuh keriting. Kemudian ulet itu kan ada di dalam tuh. Iya, di buahnya. Nah itu dari buah-buahnya itu. Jadi sangat Kemudian ini. belalang. Mungkin dari kami terima kasih Pak De udah mau menerima kami dengan baik, mau menjawab pertanyaan dari kami yang sore-sore ganggu Pak D-nya lagi kerja. Makasih udah ngeluangin waktunya buat kami, udah mau jawab pertanyaan dari kami, udah nolong kami di sini. Saya sama teman-teman ngucapin terima kasih sama Pak D. Terima kasih yang udah mau bantu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan apa yang mereka dari kawan-kawan Mbak ini dapat sukses. Amin. Dapat istilahnya job-job istilahnya pegawai yang istilahnya diinginkan Amin. masing-masing. Itu doa saya, mudah-mudahan ya jadi pegawai lah. Amin Pak D. Kita ini petani kalau bisa merubah yang di rumah lah istilahnya. Petani sukses Pak De. Nah, kalau petani sukses, kalau pegawai yang sukses.